jumpa lagi ya pastinya di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Items Informasi ke teman-teman millennials. Ketemu lagi nih sama Nuka Azita di sini yang bakal nemenin kalian semua 30 menit ke depan, dan pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Guys, kalian gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian nih selalu semangat ya kan, dan selalu sehat dalam menjalani hari-hari kalian ke depannya. Bagi kalian yang lagi mungkin kerja atau kuliah atau sekolah ataupun lagi kegiatan apapun, Nuka nemenin kalian nih semua pastinya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian ya millennials. Nah millennials, ngomong-ngomong kalau soal Indonesia, kita tahu ya Indonesia nih negara yang kaya banget gitu loh. Banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi dan itu indah banget, gak kalah kalian gak usah keluar negeri kalau belum keliling Indonesia tuh, cantik banget deh Indonesia. Nah kalau ngomongin wisata di Indonesia, Nuka nih di episode kali ini akan mengajak kalian, ini bisa dibilang wisatanya nih kita daring dulu ya. Kita mau lihat nih keindahan Sulawesi Utara. Ayo coba kalau Nuka sebut Sulawesi Utara, kira-kira yang di pikiran kalian nih apa? Manado, bener, iya Manado. Terus di Manado ada apa? Ada Bunaken, bener juga ada Bunaken. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di Sulawesi Utara ini punya banget banyak hidden gem, tempat-tempat wisata yang bagus banget untuk bisa kalian kunjungi. Ya, di tema kali ini kita mau bahas tentang Likupang, surga tersembunyinya yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin banyak dari kalian ya millennials yang masih bingung Likupang tuh di mana sih gitu kan? Emang ada ya tempat wisata namanya Likupang? Nah kalau kalian mungkin pernah ke Sulawesi Utara, jadi kalian kan pasti taunya yang tadi Nuka udah spill di awal nih. Manado, terus ada Bunaken, iya itu juga kebanggaan Indonesia. Tapi kalau Likupang ini kalian mungkin udah ada yang tahu atau belum? Nuka juga belum pernah ke sana sih, makanya penasaran dan kita mau bahas bareng-bareng ya. Jadi guys, Likupang ini berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ini sama seperti destinasi wisata lainnya yang ada di Sulawesi Utara nih. Likupang juga memiliki potensi wisata yang luar biasa indahnya ya, dan pastinya tidak kalah dari Manado maupun Bunaken. Nah, Likupang ini juga memiliki keindahan alam nih guys. Jadi ini bisa membuat Likupang semakin mendapatkan sorotan dan juga berpotensi menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia kelas dunia. Keren banget gak sih? Gak taunya di dekat Bunaken ada Likupang ya kan? Nah ini sebut aja kayak kita di Likupang ini bisa melihat hamparan perbukitan hijau, terus ada pantai pasir putih yang juga indah. Apalagi bawah lautnya yang masih terjaga banget ya. Dan kalau kita habis wisata nggak ketinggalan, kita harus mencoba kulinernya yang menggugah selera. Dan di kawasan ekonomi khusus yang menjadi daya tarik Likupang ini salah satunya adalah Kek Tanjung Pulisan yang sekitar tahun 2019 lalu sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai destinasi super prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara ya. Terus ada Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, ada Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan juga pastinya ada Borobudur di Jawa Tengah. Oke, selain memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK, Likupang di Minahasa Utara ini juga memiliki beberapa objek wisata guys, yang unggulan dan juga patut dikunjungi ya untuk kalian semua. Jadi potensi wisata bahari yang siap memanjakan mata wisatawan seperti ada Pantai Sampirang, Pantai Paal Marine Show, Pantai Pulisan, dan juga ada ekowisata Bahoy. Duh, itu tuh kayaknya banyak banget pilihan ya. Jadi kalian tuh nggak hanya bisa ke Minahasa tuh ke Bunaken aja, tapi bisa ke Likupang ini gitu loh. Karena potensi wisata di sana tuh luar biasa, dan ini bisa akhirnya membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf atau Bapak Rekraf ini menetapkan Likupang ini sebagai salah satu destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Berjarak sekitar 48 km dari kota Manado, ini kalian ada banyak yang bisa kalian lihat nih, hal-hal yang bisa dieksplor di Likupang. Misalkan kalian bisa menjelajah berbagai keadaan, mulai dari snorkeling, itu nggak ketinggalan kayaknya kalau kita ke sana ya.
apalagi di Bunaken, dan sekarang ada pilihan lagi di Kupang, diving juga, menyelam ya kan. Terus kalian juga bisa mancing di area pantai Likupang. Terus kalian bahkan kalau kalian lihat di perairannya ini nih cukup jernih dan pernah sangat mengejutkan penduduk setempat dan World Wildlife Fund Indonesia. Selain itu, sekitar tahun 2007 di area pantai Likupang ini ditemukan penyu hijau guys. Ini udah jarang banget ya, karena kehadiran spesies ini nih bisa dibilang langka dan merupakan tanda bahwa ekosistem Laut Sulawesi Utara ini benar-benar masih bagus dan sangat terjaga. Karena memang di sana kita udah kenal ya, perairan lautnya tuh jernih. Dan Likupang menjadi salah satu favorit bagi para penyelam dan pecinta snorkeling untuk bisa menikmati keindahan terumbu karang yang sangat menakjubkan di bawah air. Dan tidak hanya itu, ada juga Paradise Water Sport di Kasabauyo, Paradise Resort yang juga menjadikan objek wisata yang sangat difavoritkan di dekat pantai guys. Dan bagaikan acara Ninja Warrior di mana peserta di sana nantinya akan ditantang untuk bisa melompat di trampolin yang tepat berada di atas permukaan air. Tapi bedanya kalau kalian terjatuh di sini, kalian akan langsung jatuhnya atau menyelam ke perairan yang biru banget. Dan tidak hanya melompat-lompat, kalian juga dapat nih memiliki berbagai kegiatan olahraga air seperti main jet ski, terus ada banana boat dan juga lain-lain. Aduh, kok kayaknya seru ya, kayaknya nih kita nggak afdol gitu kalau hanya wisatanya nih melalui daring. Kapan nih kalian yang ada di Sulawesi Utara mungkin bisa komen di bawah ya, secantik apa sih Likupang biar milenial semua nih tahu gitu loh. Kalau Likupang nih memang cantik banget gitu loh, hidden gemsnya selain kita bisa ke Bunaken dan di sekitar Manado tuh mungkin masih banyak lagi jangan-jangan selain Likupang ya. Memang Indonesia nih cantik banget deh, ciamik banget deh. Jadi kalau kalian mau berkunjung atau mau traveling mungkin dalam waktu dekat, mau holiday, bingung mau kemana mungkin. Nah, Likupang mungkin bisa menjadi salah satu tujuan destinasi kalian karena tadi udah Nuka sebutin kan. Di sana tuh memang wisata bawah airnya cukup bagus, lautnya masih warnanya biru, jernih. Bahkan tadi sempat ditemukan juga masih ada ekosistem atau kehidupan dari penyu hijau yang memang sebenarnya sekarang nih udah cukup langka penyu hijau ini ya guys ya. Berarti kalau ada penyu hijau tanda kalau ekosistem bawah laut di Likupang ini masih sangat terjaga gitu. Jadi kalian gak usah ragu, coba sekarang searching, siapa tahu nemu tiket promo ya kan, kita bisa ke Manado tapi kita ke Likupangnya, gak hanya ke Bunakennya. Jadi banyak banget nih wisata yang masih bisa kita explore kayak gitu. Dan Nuka masih bahas soal Likupang nantinya, tapi kita harus break dulu, tahan sejenak, nanti kita bakal jalan-jalan lagi secara daring ya kan, ngajak kalian traveling tapi dari online dulu. Nanti kita bakal ke sana, siapa tahu ya bisa ke sana beneran gitu ya guys ya. Ya udah, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman millennials. Hai millennials, kita balik lagi dan masih di Items ya, informasi ke teman-teman millennials, dan Nuka masih setia nemenin kalian semua ya kan. Sekarang kita masuk ke segmen 2 dan masih membahas soal Likupang nih, salah satu tempat wisata ternyata yang tersembunyi yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kira-kira ada kecantikan apa lagi nih yang bisa kita lihat di Likupang ya? Nuka masih bahas di sini, tenang guys, tenang. Nah, Likupang ini kan bisa dibilang salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia atau DSP ya, yang memang dicanangkan ini oleh pemerintah. Dan maka dari itu Likupang ini menyimpan banyak sekali tempat wisata alam yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Kita mulai aja yuk, ada apa aja sih di Likupang yang bisa kita kunjungi? Yang pertama ini namanya ada Desa Bahoy. Nah, Desa Bahoy ini juga merupakan desa ekowisata yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan memiliki beragam tempat wisata di sana millennials ya. Mulai dari hutan bakau hingga keindahan alam bawah lautnya yang bisa dibilang mempesona sekali deh pokoknya ya. Maka dari itu kerap kali ini Desa Bahoy ini menjadi lokasi untuk snorkeling dan juga diving. Kalau kalian suka snorkeling diving,
dari Bunaken kalian bisa ke Likupang nih. Jadi kita bisa lihat ekosistemnya sama-sama bagus di sana. Dan saking indahnya di sana nih ada sekitar 2 hektar daerah perlindungan laut atau DPL dengan terumbu karang yang dilindungi dan dijaga secara ketat. Sehingga apabila kalau ada wisatawan atau masyarakat yang melanggar kawasan terumbu karang, maka nih di sana nih akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan desa atau Perdes. Makanya kalau kita berkunjung ke tempat wisata, pokoknya nih ya kita harus jaga kebersihan, tidak boleh merusak tempat wisata sekitar, terus jangan membuang sampah sembarangan ya guys. Kalau di sana punya peraturan masing-masing, mohon dituruti ini demi kelangsungan alam kita biar tetap cantik gitu. Oke, selanjutnya dari Desa Bahoy kita ada lagi, ini namanya Pantai Pulisan. Berjarak kurang lebih 48 km dari kota Manado. Pantai Pulisan ini dianugerahi dengan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan lagi-lagi. Dan pantai ini nih punya pasir yang berwarna putih. Sedang Bukit Padang Sabana juga dimiliki oleh suasana yang menyejukkan yang ada di pantai ini ya guys. Dan daya tarik wisata Pantai Pulisan ini semakin lengkap berkat adanya Gua Pulisan yang bersinggungan langsung dengan laut. Dan di sekitar goa kalian juga bisa menemukan tebing bebatuan dan cagar alam Tangkoko Dua Saudara. Yang ternyata cagar alam ini adalah habitat bagi satwa langka yang dilindungi seperti yaki atau monyet wolai dan juga ada burung maleo di sana. Wah, Nuka pernah nih ngelihat burung maleo tapi adanya di Maluku waktu itu, di Ambon. Ada juga karena memang habitatnya burung maleo ini agak-agak susah ya. Jadi luar biasa kalau kalian bisa melihat burung maleo ada di Sulawesi Utara juga gitu. Selanjutnya, Nuka masih punya tempat wisata lainnya di Likupang, yaitu ada Pantai Paal. Ini berlokasinya di Desa Marinsou, Likupang Timur. Dan Pantai Paal ini menyajikan banget ya sensasi bersantap makanan khas Manado di tepi pantai yang punya pasir berwarna putih. Selain memiliki pasir putih yang halus ya guys ya, Pantai Paal ini juga memiliki gradasi air laut yang cukup mempesona sehingga mampu memikat warga untuk berbondong-bondong menyerbu pantai. Namun di antara keramaian pengunjung pantai, ternyata Pantai Paal ini telah lama menjadi tempat bertelur penyu laut. Jadi jika saatnya tiba, induk penyu ini akan naik nanti guys ke pasir untuk menggali lubang dan meletakkan telurnya di situ. Wah, fakta unik ya, kalau ada penyu yang bertelur di situ berarti dia dulu juga bertelurnya di situ. Walaupun penyu itu udah nyebrang gitu ya guys ke samudra atau kemana pun, dia akan balik lagi untuk bertelur di tempat asalnya. Itu fakta menarik tentang penyu ya. Jadi cukup menarik, berarti penyu itu dulunya bertelurnya di situ tuh. Selanjutnya, Nuka punya tempat wisata lain yang ada di Likupang. Ini namanya Pantai Surabaya. Tenang, bukan di Surabaya, tapi masih di Sulawesi Utara di Likupang. Meski memiliki nama Surabaya, pantai ini tuh tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kota Surabaya ya guys yang berada di Jawa Timur. Pantai ini punya pasir hitam legam. Nah, terletak di daerah Wineru, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Untuk mencapai tempat ini kalian memerlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan darat kalau dari kota Manado guys. Dan pantai Surabaya ini memiliki ombak yang cukup tenang dan juga sangat cocok bagi kalian yang ingin beristirahat sejenak dari padatnya rutinitas harian. Mungkin kalau kalian lagi sibuk kuliah, sibuk kerja, penat, pantai Surabaya mungkin bisa menjadi pilihan. Dan selain itu, di pesisir pantai juga terdapat semacam pendopo yang juga dilengkapi dengan atap daun seho sebagai tempat berteduh. Di mana pendopo tersebut ini emang sengaja disediakan di sana ya, supaya pengunjung ini dapat menikmati keindahan pantai Surabaya dengan santai dan juga nyaman, menikmati udara pantai gitu kan, spoi-spoi. Dan itu kalau sore kalian bisa senja-senjaan di sana deh. Selanjutnya, Nuka masih punya lagi tempat wisata di Likupang. Ini namanya ada Pulau Lihaga. Pulau seluas 8 hektar ini kalau bisa dibilang tuh tidak berpenghuni ya. Tapi walaupun kayak gitu, Pulau Lihaga ini menyimpan daya tarik tersendiri nih. Termasuk pasirnya yang halus dan lagi-lagi berwarna putih guys. Dan tidak hanya itu aja, ada pula sejumlah fasilitas yang bisa digunakan oleh wisatawan. Seperti di sana disediakan fasilitas kamar mandi dan tempat duduk untuk kalian bersantai-santai bersama keluarga, teman, atau pasangan kalian ya kan.
Dan tetapi bagi kalian yang ingin bermalam di sini, kalian juga harus ingat kalau Pulau Lihaga ini tidak memiliki penginapan. Jadi nggak bisa kalau udah menjelang mau malam atau sorenya udah mau maghrib gitu ya, pulang deh mendingan ya. Nah tetapi wisatawan bisa membangun tenda untuk bermalam kalau berani. Kalian tuh bisa camping di sana. Dan menariknya lagi, pantau di Pulau Lihaga ini juga memiliki air yang berwarna biru kehijauan dengan ombak yang cukup tenang. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang mau berenang atau berburu foto bawah laut. Gimana? Sudah tertarik untuk secepatnya bisa berkunjung ke Likupang? Kalau kalian tertarik buruan deh, pokoknya sekarang cari tiket promo ya kan. Mumpung nih masih suasananya mungkin kita masih di pandemi gitu kan, tapi harus jaga protokol kesehatannya. Kalau mau traveling ke Likupang jangan lupa prokesnya juga diperketat, walaupun sekarang kita udah bisa naik pesawat tanpa antigen ya guys, tapi kalian jangan lupa juga untuk vaksin boosternya kalau yang belum, biar bisa kita jalan-jalan nih. Mudah-mudahan bisa kita jalan-jalan bareng ya ke Likupang, karena semakin kita lihat tempat wisata di sana kok semakin kayaknya jadi kepengen gitu ya ke sana. Aduh, boro-boran. Mudah-mudahan harga tiketnya ada yang murah ke sana, kita langsung cus ke sana. Dan Nuka masih akan bahas soal Likupang. Keindahan apa lagi yang masih bisa kita eksplor dari Likupang, Sulawesi Utara. Tapi nggak sekarang, kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Ya milenials, kita masih balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenials, dan masih sama Nuka Azita di sini yang setia nemenin kalian semua, ngasih tahu informasi ya kan yang menarik dan juga bermanfaat. Dan di episode kali ini dari tadi kita udah bahas soal Likupang nih kan, tempat wisata yang tersembunyi yang ada di Sulawesi Utara. Biasanya orang tuh taunya Sulawesi Utara ya tujuannya pasti ke Manado, bener sih. Terus yang terkenal memang wisata di sana itu kan di Indonesia Bunaken tadinya. Dan ternyata ini kita nemu nih ada tempat wisata yang diberi nama Likupang ini yang ada di Manado, di Sulawesi Utara maksud Nuke ya. Kalau dari Manado nih masih ada perjalanan darat yang ditempuh lah dalam waktu beberapa jam gitu. Tadi kita udah bahas soal tempat wisata, ada pantai, ada desa, dan masih banyak lagi di sana. Memang terkenalnya kan pantai ya. Banyak banget pilihan pantai-pantai yang cantik yang bisa kalian datangi di sana. Kayaknya kalau kita udah habis main pantai nggak afdol kalau kita nggak cari makanan khasnya di sana. Nah, di sini Nuka akan bahas dan ngasih tahu kalian soal makanan khas dari Likupang, Sulawesi Utara. Jadi abis lelah keliling-keliling Likupang, snorkeling, mungkin diving. Nah sekarang kita cari nih makanan yang bisa kita cicipi, yaitu kuliner Likupang yang siap menggoyang lidah kalian guys. Yang pertama ini ada kuliner yang namanya nih bubur tinutuan. Namanya lucu ya, bubur tinutuan. Nah ternyata bubur ini merupakan makanan khas nih yang sangat identik dengan kuliner Sulawesi Utara. Masyarakat ada juga yang menyebut kalau bubur ini sebagai bubur Manado. Mungkin karena emang mirip ya, karena masih di wilayah Sulawesi Utara, pasti nggak jauh-jauh beda ya guys. Mungkin hanya penyebutan namanya aja kali yang berbeda ya. Tapi bubur ini tidak hanya ada di Manado, tapi melainkan ada juga di daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Utara, termasuk di Likupang. Nah itu tadi maksudnya mungkin buburnya sama, penyebutan namanya aja yang berbeda. Biasanya dalam satu porsi bubur tinutuan ini pengunjung tidak hanya mendapatkan bubur aja, tapi juga ada beragam isinya, sayuran segar gitu ya. Dan seperti ada kangkung, ada bayam, ada kemangi, terus ada sayur pipilan, ada jagung, ubi, dan labu kuning, itu juga ada di dalamnya ya guys. Dan untuk pelengkapnya biasanya nih akan ada ikan cakalang atau cacahan daging sapi yang ditaburkan di atas bubur. Kalau kita di Jakarta kan makan bubur ayam ya, di sana dia bubur Manadonya tuh campuran sayur dan juga ikan cakalang atau sapi. Menarik sih kayaknya nih, perlu dicoba ya kan. Dan selanjutnya di sana yang khas juga ada kuliner pisang goroho dan samber roa. Mungkin udah nggak asing buat kalian ya, karena kita tahu makanan Manado nih khas banget nih.
Dan berbeda seperti pisang pada umumnya, jenis pisang ini hanya tumbuh di Sulawesi Utara ya millennials. Dan pisang ini memiliki bentuk yang panjang dan juga ramping nih. Pisang ini nantinya akan diolah dengan cara diiris tipis lalu digoreng. Tapi ada juga yang digoreng dengan baluran tepung sehingga teksturnya akan mirip dengan keripik pisang. Tetapi dimakannya dengan sambal. Bayangin nggak makan pisang goreng tapi kita pakai sambal, itu enak loh guys. Dan sebagai pendamping pisang goroho dan juga samberoa, masyarakat lokal biasanya ini menyeduhnya juga dengan secangkir kopi atau ditemani teh hangat atau minuman hangat-hangat lainnya, itu juga enak banget ya. Dan selanjutnya kuliner yang khas juga di Sulawesi Utara atau di Likupang. Kalau kalian dengar panada, panada. Nah ini enak juga nih panada nih. Jika dilihat sekilas memang panada ini bentuknya mirip dengan pastel ya, tapi adonannya berbeda. Tapi keduanya ini adalah cemilan yang enak walaupun berbeda gitu kan. Nah panada ini merupakan roti goreng guys yang memiliki isian ikan cakalang yang sudah disuir-suir kecil. Ikan tersebut juga sudah dibumbui dengan bawang merah, terus menggunakan cabai, kemangi, daun bawang dan juga campuran daun jeruk di dalamnya. Jadi kayaknya rasanya tuh enak. Kalau kalian yang belum pernah ngerasain, coba deh dicari deh. Kayaknya di Jakarta juga udah banyak nih panada dijual bebas ya, dijual umum gitu. Dan selanjutnya ada kuliner dengan nama lalampa. Sama halnya dengan panada, lalampa juga menggunakan ikan cakalang sebagai bahan untuk mengolahnya guys. Jadi walaupun sekilas mirip dengan lemper kalau yang ini ya, yang sama-sama terbuat dari ketan dan dibungkus dengan daun pisang. Tapi ada beberapa hal nih yang bisa membedakannya. Pertama, biasanya isian lalampa ini berupa ikan cakalang. Kedua, selain dikukus, lalampa ini juga dibakar. Kalau apa tuh tadi namanya yang mirip lemper itu kan biasanya dikukus. Nah ini sebelum dibakar lalampa nih biasanya diolesi minyak sayur nih yang banyak. Nah sehingga aromanya dan rasanya ini nanti akan lebih kuat. Dan biasanya masyarakat lokal yang menyantap lalampa sebagai cemilan ketika minum teh di sore hari. Sebenarnya sih kita mau makan pagi, siang, sore, malam boleh ya. Kalau memang ada ya nggak masalah gitu ya guys ya. Dan selain itu biasanya lalampa juga akan disajikan dalam keadaan hangat gitu. Biasanya memang kalau dalam keadaan hangat tuh makanan lebih enak gitu ya. Oke, dari lalampa ini masih ada lagi nih kuliner nasi kuning. Kayaknya kalau kuliner nasi kuning ini banyak bisa kita jumpai di mana-mana kayaknya ya, di seluruh Indonesia. Jadi walaupun nasi kuning ini mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, tapi nasi kuning di Likupang ini adanya nih pelengkap sambal dan lagi-lagi ciri khasnya mereka ini selalu pakai ikan cakalang dan sambalnya ini dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai dan gula merah atau gula baru khas Sulawesi Utara. Dan kehadiran gula batu ini membuat nih rasa nasi kuning ini jadinya berbeda gitu ya. Manisnya tuh mungkin beda gitu. Dan uniknya lagi, kalau kalian membeli nasi kuning untuk dibawa pulang, biasanya akan dibungkus dengan daun woka atau daun lontar. Itu loh yang lebar-lebar gitu daunnya. Dan dari daun itulah nantinya ada aroma ciri khas tersendiri gitu ya. Jadi rasanya tuh beda gitu nasi kuningnya dengan nasi kuning di tempat lainnya yang ada di Indonesia. Gitu. Dan selanjutnya kita mau ke kuliner lainnya. Ini yang sudah disebutkan dari tadi, nama ikan ini muncul terus di setiap kuliner asal Likupang, Sulawesi Utara ya. Tapi kalau ini ada cakalang fufu. Dari namanya kita udah tahu pasti ya, ini adalah hidangan yang terbuat dari ikan cakalang. Karena memang kayaknya ciri khas makanan di sana tuh ikan cakalang tuh ciri khas di sana ya. Dan cakalang ini nantinya akan diolah dengan cara dibelah dulu menjadi dua. Terus dilumuri bumbu, kemudian diasapi selama kurang lebih 4 jam guys ya. Dan untuk mengkonsumsi cakalang fufu, kalian hanya perlu memanaskan atau menggorengnya sebentar aja. Dan setelah itu langsung aja deh kalian bisa santap dengan nasi hangat dan juga sambal dabu-dabu, jangan sampai lupa. Selanjutnya nih, kuliner selanjutnya kita punya binte biluhuta. Binte biluhuta ini bisa diartikan sebagai jagung yang disiram dan terbuat dari jagung pastinya ya. Terus ada tambahan cabai, tambahan tomat, udang kering, parutan kelapa dan juga perasan jeruk. Dan gak usah diragukan lagi, rasanya pastinya ada pedas, manis dan gurih yang bercampur menjadi satu. Gimana? Udah lapar belum? Kalau Nuku kayaknya udah lapar nih. Boleh nggak abis ini pesen ikan cakalang?
Ya karena ikan cakalang memang menjadi makanan atau ikon kuliner yang ada di Sulawesi Utara ya. Kalau ngomongin makanan mungkin masih banyak lagi makanan khas yang ada di Likupang, yang ada di Sulawesi Utara. Tapi mungkin nggak bisa kita sebutkan satu-satu guys, karena memang waktu kita terbatas dan ini aja nggak terasa ya. Nuko nemenin kalian semua udah 30 menit aja nih. Jadi tadi Nuko udah sebutin tempat wisata yang ada di Likupang, terus kalian bisa main ke pantai-pantainya, juga ada desa wisata di sana. Dan yang terakhir tadi kita udah bahas ya kupas tuntas soal beberapa makanan khas yang ada di Likupang atau Sulawesi Utara. Jadi itu pilihan buat kalian. Kalau memang kalian pikir, aduh Likupang ini cakep banget, cantik banget, boleh ayo langsung gitu kan. Daripada kalian traveling ke luar negeri, mendingan traveling ke Likupang dulu gitu. Karena ini nggak kalah cantiknya guys dengan wisata-wisata yang dimiliki oleh di luar negeri. Indonesia tuh cantik banget pokoknya. Yuk kita bangkitkan lagi pariwisata yang ada di Indonesia. Siapa tahu pariwisata di Likupang habis ini jadinya meningkat dan bisa membantu ekonomi masyarakat di sana juga. Kalau kayak gitu kayaknya Nuko udah jelasin semuanya. Itu tandanya kita harus pisah dulu guys. Tapi nanti kita akan kembali lagi di episode yang berikutnya dari Item. Nuko Azita beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dulu ya. Untuk kalian jangan lupa terus saksikan episode-episode lain dari Items karena kita akan membahas soal informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian. Pastinya di Items itu informasi ke teman-teman millennials dan hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuko Azita pamit, bye-bye.